Setelah berhasil membunuh dua orang itu, Khalid lalu menyeru pada Bani Hanifah untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta percaya pada Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Musailamah menolak, lalu mengerahkan pasukannya untuk segera menyerang pasukan Muslim. Maka dimulailah perang yang dikenal dengan Perang Yamamah. Setelah berakhirnya perang, Khalid pun memerintahkan agar mengubur para sahabat dengan baik. Abdullah bin Umair lalu bertanya pada Panglima Khalid apa yang harus diperbuat untuk menghadapi Bani Hanifah yang bersembunyi di balik bentengnya. Lalu salah satu prajurit Muslim menawarkan dirinya untuk menyusup masuk dan membuka gerbang pada saat Bani Hanifah istirahat nanti. Singkatnya, prajurit Muslim yang menjalankan tugas untuk menyusup ke benteng Musailamah akhirnya berhasil membuka gerbang benteng. Panglima Khalid pun langsung memerintahkan pasukannya untuk segera masuk dan menyerang Musailamah dan para pasukannya. Dalam penyerangan tersebut, Wahsy berhasil membunuh Musailamah dengan tombaknya. Dengan membunuh Musailamah, Wahsy berharap seluruh kaum muslim bisa menerimanya dan mengampuni kesalahannya yang lalu, yaitu membunuh Hamzah. Abdullah bersama Ammar lalu menceritakan kepada Khalifah Abu Bakar tentang kemenangan kaum muslim dalam Perang Yamamah. Mereka juga sangat menyanjung kehebatan Panglima Khalid dalam memimpin perang tersebut. Setelah itu, Umar pun mendapatkan kabar dari putranya Abdullah jika Zaid bin Khattab saudaranya telah syahid di Perang Yamamah. Mengetahui hal itu, Umar pun sangat merasa sedih dan dia lalu mengatakan bahwa dia tidak akan melupakan Zaid selamanya dan berharap bisa bertemu dengannya di surga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di Mekah, hal serupa juga dirasakan Abu Jandal dan Suhail bin Amr yang telah kehilangan saudara serta putra mereka, yaitu Abdullah bin Suhail. Singkatnya, para sahabat lalu berkumpul dan Umar lalu menyarankan agar musyaf Al-Quran yang terpisah agar disatukan melihat banyaknya penghafal Al-Quran telah syahid dalam peperangan. Sehingga ditunjuklah Zaid bin Syabit untuk tugas tersebut. Singkatnya, Uyainah mendatangi Umar untuk meminta persetujuan menggarap tanah kaum muslim. Sebelumnya, dia sudah meminta izin Abu Bakar, namun Abu Bakar juga memintanya agar disetujui juga oleh Umar. Setelah membaca isi surat dari Uyainah tersebut, Umar pun langsung membuangnya. Uyainah yang tak terima lalu melaporkannya pada Khalifah Abu Bakar dan tak lama kemudian Umar datang dan menjelaskan ketidaksetujuannya jika tanah itu digarap oleh Uyainah. Karena menurutnya tanah itu merupakan hak seluruh kaum muslim, maka harus disetujui juga oleh mereka semua. Khalifah Abu Bakar lalu mendapatkan surat dari Mutsana, seorang pemimpin kaum muslim pemberani yang berada di Irak. Dia berhasil menumpas orang-orang murtad Bahrain dan sedang mengejar orang-orang Persia. Dalam isi suratnya, Mutsana meminta agar Abu Bakar mengangkatnya sebagai gubernur wilayah tersebut sekaligus untuk menjaga wilayah perbatasan dengan Persia. Setelah itu, Abu Bakar memerintahkan pasukan Khalid bin Walid untuk bertolak ke Irak untuk membantu pasukan Mutsana mengalahkan pasukan Persia. Beberapa saat kemudian, pasukan Muslim tiba di Kazimah dan berhadapan dengan pasukan Persia. Ini merupakan peperangan pertama pasukan Muslim melawan pasukan Persia. Tak lama kemudian, panglima dari pasukan Persia menantang duel Khalid sebagai panglima dari Muslim. Tanpa ragu sedikit pun, Khalid bin Walid pun maju untuk menerima tantangan itu. Allah
Dalam isi surat yang dikirimkan ke Khalifah Abu Bakar, Panglima Khalid menceritakan bagaimana dia dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Persia di beberapa daerah. Bahkan pasukan Khalid berhasil menguasai beberapa kapal Persia yang kemudian akan digunakan untuk mengangkut pasukan dan barang-barang mereka ke istana Hirah. Usai membaca isi surat dari Panglima Khalid, Abu Bakar dan para sahabat pun merasa sangat bersyukur. Abu Bakar lalu menyampaikan kabar gembira itu kepada kaumnya dengan berkata, "Wahai penduduk Madinah, Allah telah memberi kita kemenangan terhadap tentara Persia seperti apa yang telah dijanjikannya kepada Rasulullah SAW, yaitu memberikan tanah Persia kepada kaum muslim." Panglima Khalid lalu menggunakan kapal untuk mengangkut para pasukan menuju ke istana Hirah. Sampai di depan istana, Panglima Khalid lalu berkata, "Ya Allah, siapkanlah janjimu dan janji Rasulmu. Demi Allah, aku telah mendengar kabar baik ini." Kembali ke Madinah, Khalifah Abu Bakar mengundang semua sahabat untuk bermusyawarah. Dia menyampaikan kabar gembira tentang penaklukan istana Hirah dan beberapa wilayah di Irak. Abu Bakar lalu berencana akan segera menguasai Romawi di negeri Syam, dan semua sahabat pun sangat mendukung rencana Abu Bakar itu. Setelah itu Abu Bakar pun menyeru semua umatnya agar segera bersiap-siap untuk memerangi Romawi. Pada 13 Hijriah di kerajaan Romawi, Raja Heraklius bersama penasihat dan panglimanya menyiapkan strategi untuk menghadapi pasukan muslim yang berjumlah tidak lebih dari 30.000 pasukan yang kemudian akan dibagi menjadi 4 bagian. Menurut mereka, pembagian pasukan muslim tersebut merupakan strategi untuk memecah kekuatan pasukan Romawi. Raja Heraklius lalu akan menyiapkan 70.000 pasukan mereka untuk menghadapi satu bagian di Palestina dan 100.000 pasukan untuk menghadapi sisanya di 3 bagian lainnya. Sementara di Madinah, Abu Bakar dan para sahabat merumuskan strategi untuk melawan Romawi. Abu Bakar setuju dengan saran dari Amr bin As mengumpulkan pasukan di Busra dan Yarmuk karena itu akan mengelabui pasukan Romawi sehingga mereka akan terpisah-pisah. Sementara di Palestina, Ubaidah dan pasukannya akan menahan pasukan Romawi di sana. Selanjutnya Khalid bin Walid akan dikirimkan menuju ke negeri Syam. Para sahabat pun lalu berselisih pendapat karena jika Khalid dikirim ke Syam, maka siapa yang akan menjaga Irak? Dan bagaimana jika pasukan Persia balik menyerang dan mengambil kembali Irak? Abu Bakar lalu mengatakan jika akan menyuruh Mutsana untuk menjaga Irak sampai Khalid kembali setelah melawan Romawi. Abu Bakar juga akan menunjuk Khalid untuk memimpin pasukan di Syam menggantikan Ubaidah. Karena menurutnya Khalid lebih baik dari Ubaidah, Amr bin As, Ikrimah, dan Zaid dalam mengatur dan menjalankan strategi. Mereka juga belum pernah ikut dalam perang besar seperti Khalid yang jeli seperti elang, buas seperti singa, cepat serta cekatan dan tanpa kompromi. Khalid lalu mempersiapkan rencananya untuk berangkat menuju negeri Syam. Dia dan pasukannya akan melalui jalur berbahaya agar tidak dideteksi para pasukan Romawi. Beberapa saat kemudian Khalid dan pasukannya pun bertolak menuju ke negeri Syam. Sementara itu di Yarmuk, Ubaidah menerima pesan dari Khalifah Abu Bakar meminta agar Khalid menggantikannya memimpin pasukan muslim untuk melawan Romawi. Beralih ke Madinah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman lalu mendoakan Khalid dan para pasukan muslim agar dapat memenangkan perang melawan pasukan Romawi. Tak lama kemudian, terdengar suara batuk dari Abu Bakar yang menandakan jika ia sedang sakit. Dia lalu menyuruh Umar agar menggantikannya menjadi imam sholat. Perang pertama melawan pasukan Romawi pun akhirnya dimulai. Dan strategi luar biasa dari pasukan muslim berhasil membuat pasukan Romawi kalang kabut tak karuan. Hal tersebut lalu membuat Raja Romawi heran, karena strategi dari pasukan muslim membuat pasukan Romawi kehilangan banyak sekali pasukan. Di sisi lain, keadaan Khalifah Abu Bakar pun semakin memburuk dan dia lalu meminta para sahabat untuk segera memilih pengganti dirinya menjadi Khalifah Rasulullah SAW. Setelah itu, terlihat Umar selalu menghindar dan tak ingin terlibat dalam pemilihan tersebut.
Para sahabat pun lalu mengembalikan kepada Abu Bakar untuk memilih siapa yang pantas untuk menggantikannya sebagai khalifah. Abu Bakar lalu menjawab Umar bin Khattab. Maka para sahabat pun mendukung saran dari Abu Bakar tersebut. Ali bin Abi Thalib lalu menguatkan tentang Umar bin Khattab dari hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Teguhkanlah hai Umar bin Khattab, demi nyawaku yang berada di genggamannya, setan pun tak akan bisa menggodamu dan menggoda selainmu." Khalifah Abu Bakar lalu keluar dan menyeru kaumnya bahwa dia telah memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Maka kemudian dia menyuruh kaumnya untuk mentaati semua ucapan dari Umar. Setelah itu Umar pun menemui dan memprotes Khalifah Abu Bakar yang menunjuknya sebagai pengganti tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Tapi kemudian Abu Bakar pun memberinya pengertian bahwa di saat ini sosoknya yang tegas, bijaksana, adil dan kuat sangat dibutuhkan oleh umat. Akhirnya Umar pun menerima keputusan Khalifah Abu Bakar dan esoknya Umar bin Khattab dibaiat sebagai Khalifah Rasulullah SAW yang kedua, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pada hari Senin tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat menghadap Sang Pencipta. Ali bin Abi Thalib lalu berkata, "Semoga Allah memberkatimu wahai Abu Bakar. Kau adalah orang kepercayaan Rasul dan tempat menjaga rahasianya. Perkataanmu adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Badanmu lemah tapi teguh sekali dalam menegakkan perintah Allah. Semoga Allah mempertemukanmu dengan Nabi Muhammad SAW di surga dan tidak akan ada musibah apapun setelah kau meninggal." Jenazah Abu Bakar lalu akan dimakamkan di dekat makam Rasulullah SAW sebagaimana yang telah beliau wasiatkan. Lalu pada malam harinya Umar lalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amanah yang sekarang dibawanya.